Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bukan hanya sekali menyatakan totalitas dukungan kepada pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Senin 16 Januari lalu, Surya Paloh kembali menegaskan sikap totalitasnya kepada seluruh anggota fraksi Nasdem di DPR RI. Lantas apa pesan yang bisa diambil dari statement totalitas Surya Paloh? Akankah ini mampu meredakan ketegangan antara partai koalisi di pemerintahan Joko Widodo? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Henry Satrio. Selamat pagi, Mas Henry. Salam sehat, Mas. Salam sehat, Mbak Eva. Sehat-sehat ya? Iya, baik Mas Henry. Kami catat sudah setidaknya 3 kali dalam beberapa waktu terakhir, Oktober, November 2022, dan Senin 16 Januari 2023. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan kembali komitmen penuh pada pemerintahan Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bagaimana Anda memaknai pernyataan Surya Paloh ini? Ya, ini sebuah pernyataan yang harus dibalas dengan kedewasaan berpolitik, Mbak Eva. Jadi kalau sekedar pernyataan aja, tapi kemudian tidak berbalas, jadi artinya tidak disambut dengan kedewasaan yang sama, maka jadi percuma gitu. Karena percuma dalam arti tidak akan dipercaya. Ada dua hal yang menyebabkan hal itu. Kenapa saya katakan pernyataan Surya Paloh ini akan dianggap sebagai hal yang hanya manis di mulut saja oleh anggota koalisi lainnya gitu ya. Yang pertama karena ada persaingan antar partai politik nanti di 2024. Jadi begitu ada sebuah partai politik yang kemudian dianggap melenceng, itu akan dimanfaatkan oleh partai politik lain yang notabene memang pesaingnya nanti untuk merebut suara di 2024. Kemudian yang kedua, persoalan ini kan sebetulnya hanya persoalan tentang ritual 10 tahunan yang dilakukan oleh Nasdem yang kebetulan mencalonkan seorang tokoh, Anies Baswedan, yang tidak dianggap berada dalam satu kubu pemerintahan gitu ya. Nah, kalau komitmen Surya Paloh beberapa kali disampaikan kepada pemerintahan Jokowi harusnya didengarkan dan kemudian dibalas dengan sebuah aksi kekompakan dan kemudian tetap stay pada koalisi yang ada. Karena seperti yang kemarin sudah pernah saya katakan juga, ini kan tidak ada perjanjian durasi waktu koalisi ya, bahwa sebuah partai politik harus berkoalisi misalnya sampai 2024 dan semua calon-calon presiden itu ditentukan oleh koalisi, kan nggak begitu juga gitu. Jadi ada sebuah ritual dan independensi dari partai politik untuk bisa mengajukan calon pemimpin, calon presiden, bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk kelanjutan partainya. Harusnya hal ini, apa yang disampaikan oleh Pak Surya itu disikapi positif baik oleh Presiden Jokowi maupun anggota koalisi lainnya, sehingga bisa dianggap sebuah kedewasaan berpolitik. Justru bagaimana sejak awal kemudian mengkomunikasikan kepada koalisi tentang langkah-langkah politik Nasdem gitu kira-kira. Anda sampaikan pernyataan Surya Paloh ini harus dibalas dengan kedewasaan berpolitik oleh Presiden Joko Widodo dan juga partai politik dalam koalisi. Konkretnya bagaimana, Mas Henry, kedewasaan politik itu? Ya, artinya tidak ada lagi isu untuk mengoyak-ngoyak dan mempertanyakan keberadaan dan komitmen Nasdem dalam koalisi Pak Jokowi gitu. Karena beberapa hal lagi, Mbak Eva, Nasdem adalah pendukung Pak Jokowi sejak awal dan kemudian selama 8 tahun ini terlihat totalitas Nasdem membantu Pak Jokowi untuk melancarkan program-programnya. Demikian pula dengan anggota legislatif dari Nasdem yang tidak menjadi oposisi sampai hari ini, bahkan terus menerus secara konsisten mendukung program-program pemerintah. Jadi menjawab pertanyaan tadi, Mbak Eva, harusnya sudah tidak ada lagi isu-isu tentang bagaimana caranya Nasdem harus segera keluar dari koalisi gitu. Tapi justru pernyataan Pak Surya itu menjawab semua keraguan dan makin solid koalisi Pak Jokowi. Ya, harusnya koalisi makin solid, tetapi ada suara-suara, ada pihak yang juga berada dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin meminta
Menteri dari Nasdem di reshuffle, Anda tadi juga sampaikan, Mas Henry, bagaimana sebetulnya etika politiknya? Etika koalisinya harusnya Kalau seperti apa? ya itu ya, makanya kan yang tadi kita sudah sampaikan bahwa kan nggak ada perjanjian durasi koalisi partai politik. Dan yang hanya dilakukan Nasdem ini sebetulnya kan ritual saja, ritual 5 tahunan itu mengevaluasi presiden. Kalau bagus seperti SBY, Pak Jokowi ini kan bagus-bagus ya dilanjutkan kepemimpinan sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, 10 tahunan ini ritualnya adalah menyiapkan pemimpin baru untuk meneruskan legasi memimpin Indonesia. Nah, Nasdem ini hanya melakukan itu saja, gitu. Hanya melakukan ritual biasa itu dan harusnya tidak menjadi besar isunya. Nah, apakah ini lantaran Surya Paloh dan Nasdem gitu ya, justru mengajukan sosok Anies Rashid Baswedan sebagai calon presidennya? Mungkin kalau Surya Paloh himself yang mengajukan diri sebagai calon presiden nggak akan serumit ini permasalahannya. Jadi artinya memang eh, harus disikapi dengan baik dan kemudian tidak ada tanda-tanda dari sosok Anies Baswedan akan berseberangan dengan Pak Jokowi. Buktinya di Jakarta bahkan diakui sendiri oleh para relawan Pak Jokowi bahwa Anies Baswedan hanya melanjutkan kerja-kerja baik Pak Jokowi sehingga sudah bisa dijawab siapa kira-kira tokoh yang akan melanjutkan kerja-kerja baik Pak Jokowi, dan Nasdem menjawab tudingan atau klaim dari relawan Jokowi dengan menghadirkan Anies Baswedan sebagai calon presiden karena Baik. memang ya terbukti beliaulah yang melanjutkan kerja-kerja baik Pak Jokowi gitu. Harusnya Baik. dengan track record seperti itu disambut hangat dan baik sekali gitu apa yang Baik. dilakukan oleh Nasdem. Tapi lagi-lagi Mbak Eva, seperti saya Ya. katakan, ini ada persaingan antar partai politik, jadi pastinya juga akan terjadi polemik-polemik, gorengan-gorengan dan lain-lain.